Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Saira Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 TJKT 2. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke Superlab 4. Nah, untuk filenya kalian bisa download di Google Drive, lalu kalian bisa buka untuk menuju ke Cisco-nya. Nah, di sini saya sudah buka Cisco-nya. Nah, di sini kalian tinggal sesuaikan. Nah, di sini ada berbagai topik seperti pilihan dan ranking sampai kita ke konfigurasi NTP server. Kita langsung masuk saja ke teks atau instruksi pertama, yaitu di part 1, yaitu basic configuration. Nah, seperti biasa kita akan konfigurasi hostname dan enable secret pada setiap router dan switch. Nah, semuanya sudah selesai saya konfigurasi. Terus sekarang kita lanjut ke part 2, yaitu configure Ether channel di switch 1 dan switch 2. Nah, ini switch 1 dan switch 2. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi Ether channel yang LACP. Untuk ID-nya kita pakai 1, terus nanti yang switch 1 kita pakai aktif, terus yang switch 2 kita pakai pasif. Nah, di sini kita itu akan menyatukan yang ini kan ada 3 port. Terus di sini kita akan satukan portnya menjadi port 1. Nah, kita buka switch satunya. Untuk konfigurasinya kita akan cek dulu interface-nya. Nah, karena ini interface-nya itu tertutup, jadi kita cek dengan do show CDP. Nah, di sini ada port 1, 2, 3 yang terhubung ke switch 2. Nah, ini kita masuk ke interface range.
FA0/1 sampai 3, terus ketik channel 1. Lalu untuk modenya itu aktif, kita ketik juga channel protokol. Untuk protokolnya kita disuruh pakai yang LACP. Terus kita coba cek do show either summary, kita singkat dengan zoom. Nah, di sini sudah menjadi satu grup atau satu port, yaitu namanya port 1, protokolnya LACP. Kita konfigurasikan juga di switch 2-nya. Kita cek dulu do show CDP network. Nah, ini yang terhubung ke switch 1 itu ada interface local slice 1, 2, 3. Interface range FA0/1 sampai 3. Channel group. 1 ini modenya pasif. Terus kita ketikkan juga channel protokol LACP, terus kita cek do show either summary. Nah, di sini juga sudah tergabung menjadi port 1. Sekarang kita coba lihat. Di sini kan masih orange semua. Di sini kita akan fast forward. Nah, di sini sudah hijau. Terus sekarang kita lanjut ke part 3, yaitu configure VLAN dan ranking di switch 1, 2, dan router 4. Nah, seperti biasa kita akan buat VLAN terlebih dahulu. Nah, untuk VLAN-nya itu di sini ada VLAN 7, 8, dan 9. Terus kita akan konfigurasi VLAN, terus kita juga konfigurasi port flash pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, kita konfigurasikan dulu di switch 1. Di sini kan switch 1 itu nanti akan pakai IP DHCP. Jadi di sini kita buat juga untuk VLAN 7-nya. VLAN 7. Name. VLAN 7. VLAN 8. Name VLAN 8. VLAN 9. Name VLAN 9. Nah, sekarang kita akan masukkan interface-nya. Nah, di sini VLAN 8 itu 0/4 sama 0/5. Interface range FA 0/4 sampai 5. Switchport mode access, switchport access VLAN 8. Spanning tree port face. Sekarang kita lihat yang di sini, VLAN 9 itu portnya ini 6 dan ini 7. Interface range FA0/6 sampai 7. Switchport mode access, switchport access VLAN 9. Spanning tree port face. Sekarang kita akan konfigurasikan untuk terangnya. Nah, terangnya itu berarti ada 2 yang menuju ke router 2 dan yang menuju ke switch 2. Kalau yang ke router 2 itu lewat FA0/8. Interface FA0/8. Switchport mode terang. Switchport terang low. VLAN 7 sampai 9. Terus kita exit, kita akan masuk ke switch 2, yaitu tadi port 1. Interface port 1. Ketik switchport mode terang. Switchport terang low. VLAN 7 sampai 9. Nah, sekarang kita konfigurasikan di switch 2-nya. Kita buat VLAN 7 sama 8 saja.
VLAN 7, name VLAN 7, lalu name VLAN 8, name VLAN 8, exit. Nah, di sini kita juga akan masukkan interface-interface-nya. Ini ke VLAN 7 terlebih dahulu. Ini 4, 5, 6, 7. Interface range FA0/4 sampai 5. Switchport mode access, switchport access VLAN 7, spanning 3 port phase, exit. Interface range FA0/6 sampai 7. Switchport mode access, switchport access VLAN 8, spanning 3 port phase, exit. Sekarang kita akan terang juga ke switch 1, berarti dia juga sama, port 1, interface port 1, switchport mode terang, switchport terang lo ini 7 sampai 8. Ini kita kurang VLAN. Nah, kita akan konfigurasikan di router 4. Nah, di sini di router 4 itu kita disuruh untuk konfigurasi DHCP server. Dengan DNS ini. Terus kita akan konfigurasikan juga alamat IP address dari router 4. Nah, ini kita masuk saja ke router 4-nya. Nah, kita nyalakan dulu portnya. Enable SID conft. Nah, ini melalui interface gig 0/1, no shutdown. Kita exit. Nah, di sini sudah hijau, terus sekarang kita akan masukkan membuat sub interface untuk VLAN 7 sampai 9. Ini gig 0/1.7 encapsulation.1q7, lalu IP address 192.168.7.1. Kita pakai alamat IP pertama, terus 255.255.255.0. Kita exit. Terus untuk VLAN 8 encapsulation.1q8, terus IP address-nya, maaf, ini kita ke gig 0/1.8, lalu encapsulation.1q8, lalu IP address-nya 8.1, exit. Kita lakukan untuk VLAN 9 encapsulation.1q9, IP-nya 9.1. Kita exit. Terus sekarang kita disuruh untuk konfigurasi DHCP. IP DHCP full, kita buat VLAN 7 terlebih dahulu. Networknya yaitu 192.168.7.1. Maaf, 7.0 karena network. Terus sampai plusnya 255.255.255.0. Nah, baru default router 192.168.7.1. DNS-nya 192.168.1.3. Exit. Untuk kita lanjut sampai 9.
Nah, di sini saya sudah konfigurasi untuk VLAN 7, 8, dan 9. Sekarang kita disuruh untuk kecualikan IP address router 4 dari DHCP. Nah, IP address-nya itu yang kita jadikan sebagai default router itu yang 7.1, 8.1, dan 9.1. IP DHCP exclude 192.168.7.1, lalu 8.1, 9.1. Lalu kita akan coba cek untuk IP DHCP-nya. Nah, sekarang kita coba ping. Misalnya ini dari VLAN 9 ke 8. Nah, ini file karena awal-awal, kita coba lagi. Dari sini ke sini. Nah, ini sudah successful. Sekarang kita coba juga dari yang PC 4 ke PC 6. Nah, awal-awal itu file. Lalu ini sudah sukses. Ini kita bisa delete saja. Sekarang kita lanjut ke part 4, yaitu configure Ether channel di switch 3 dan switch 4. Dan di switch 3 dan switch 4 juga sama. Di sini kan ada 3 port yang saling terhubung. Kita akan menyatukan port tersebut dengan Ether channel di sini. Untuk Ether channelnya kita pakai yang PAGP. Terus ID-nya kita pakai Ether channel 2. Nah, kita buka dulu saja switch 2. Nah, seperti biasa kita akan cek dulu. Enable SID conf t. Lalu do show CDP NIC port. Nah, di sini yang terhubung itu 23 sama 8. Kita ketik interface range FA0/2 sampai 3, FA0/8. Channel group. ID-nya 2. Ini untuk switch 3 itu desirable modenya. Terus untuk switch 4 itu auto. Jadi di sini kita pakai desirable channel protocol PAGP. Kita cek do show either summary. Nah, di sini portnya itu port 2, terus ini PAGP, terus ini juga sudah masuk FA0/2, 3, dan juga 8. Sekarang kita konfigurasikan juga di switch 4. Enable SID conf t to show CDP NIC port. Ini 1, 2, dan 7. Interface range FA0/1 sampai 2, FA0/7. Channel group 2 untuk modenya itu auto. Terus channel protokol. Nah, untuk channel protokolnya juga PAGP do show Ether summary. Ini juga sudah masuk portnya port 2. Ini PAGP, dan ini 1, 2, dan 7. Nah, sekarang kita coba cek ya di FaceTime forward. Nah, ini sudah hijau semua karena ini
Kita lanjut ke part 5, yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch 3, 4, dan ini router 5-nya. Seperti biasa, kita akan konfigurasikan VLAN dulu. Nah, ini cuma ada 2 VLAN, yaitu 5 dan 6. Terus kita, seperti biasa, konfigurasi all VLAN sama port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, kita buat dulu VLAN-nya di switch 3, exit, VLAN 5 terlebih dahulu, name, VLAN 5, VLAN 6, name, VLAN 6, exit, kita lihat terlebih dahulu portnya. Yang ini 0/4 dan ini kelima terlebih dahulu. Ini 7, ini 6, 6, 7. Ini 4, ini 5. Kita buka. Interface range FA0/6 sampai 7, switch port mode diakses, switch port, akses VLAN 5, spanning tree port face, exit, interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode diakses, switch port, akses VLAN 6, spanning tree port face. Kita akan terang juga yang ke router 5 dan switch 4. Kalau ke router 5 dia melalui FA0/1. Interface FA0/1. Switchport mode trunk, switchport trunk allow VLAN 5 sampai 6. Kita exit. Lalu interface port 2. Switchport mode trunk, switchport trunk allow VLAN 5 sampai 6. Sekarang kita konfigurasikan di switch 4-nya. Kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. Exit, VLAN 5, name, VLAN 5, VLAN 6, name VLAN 6. Kita exit. Interface range FA0/5 sampai 6. Switchport mode diakses. Switchport akses VLAN 5. Spanning tree port face. Exit. Interface range FA0/3 sampai 4. Switchport mode diakses. Switchport akses VLAN 6. Lalu spanning tree port face. Kita juga terang yang mengarah ke switch 3. Nah, di sini sama melalui port 2, interface port 2, switch port mode trunk, switch port trunk allow VLAN 5 sampai 6. Sekarang kita konfigurasikan di router karena di sini juga sama, kita akan konfigurasi DHCP. Nah, pertama-tama kita lihat dulu di sini router 5 mengarahkan switch 3 itu melalui gig 0/2. Nah, kita nyalakan terlebih dahulu portnya. Enable SID conft, interface gig 0/2, lalu no shutdown. Nah, ini sudah up, lalu kita buat interface untuk VLAN 5 dan VLAN 6. Interface gig 0/2.5, encapsulation.1q5. Untuk IP address di sini kita pakai yang ini. IP address 192.168.5.1.255.255.255.0. Exit kita buat untuk VLAN 6-nya. Encapsulation.1q6. Untuk IP-nya 6.1. Exit, ini kan kita sudah konfigurasi untuk VLAN-nya. Sekarang kita konfigurasi untuk DHCP, IP DHCP full VLAN 5. Networknya 192.168. 5.0.255.255.255.0. Default routernya
192.168.5.1 DNS-nya 192.168. Di sini kita pakai 1.3 juga. Exit kita buat untuk VLAN 6. Lalu di sini kita ubah networknya menjadi 6.0. Lalu ini 6.1. Untuk DNS-nya kita sama 1.3. Exit sekarang kita juga akan kecualikan. IP DHCP exclude 192.168.5.1 terus 6.1. Kalau sudah, kita cek. Ini ke VLAN 6 terlebih dahulu. Nah, sudah ada. Sekarang kita disuruh untuk melakukan konektivitas. Di sini saya akan kirim paket misalnya dari PC 18 ke 20. Nah, awal-awal itu emang file. Nah, ini sudah sukses. Sekarang kita coba juga yang di switch 4. Kita coba lagi. Nah, ini sudah sukses. Ini kita delete saja. Sekarang kita lanjut ke part 6. Yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch 5, 6, dan core switch 1. Maksud dari core switch 1 itu adalah multilayer 1, jadi di switch 5, 6, dan multilayer 1. Nah, di sini kita konfigurasi VTP dulu, VTP server di multilayer 1. Nah, untuk VTP itu di sininya di multilayer 1 akan saya jadikan VTP server, terus di sini untuk VTP switch 5 dan 6 kita pakai untuk klien. Jadi nanti saat saya membuat VLAN, ini VLAN-nya 234 di multilayer 1, nanti akan otomatis di switch 5, switch 6 itu akan ada VLAN 2 sampai 4 walaupun saya tidak konfigurasi di switch 5 maupun switch 6. Nah, kita konfigurasi VTP servernya terlebih dahulu. Ketik VTP mode server, terus kita ketik domainnya. Di sini kita disuruh pakai Academy. Terus kita masukkan passwordnya, VTP password. Di sini kita disuruh pakai 123. Sekarang kita konfigurasi kliennya di switch 5. Enable SID conft. Ini VTP mode client. Untuk domainnya harus sama. VTP domain tadi kita pakai Academy. Passwordnya juga harus sama. 123. VTP password 123. Lalu di switch 6 enable SID conft. Kita ketik dulu modenya klien, terus domainnya Academy, terus passwordnya VTP password 123. Nah, sekarang di sini saya akan buat VLAN-nya terlebih dahulu di multilayer 1, VLAN 2,
name VLAN 2, terus VLAN 3, name VLAN 3, terus VLAN 4, name VLAN 4. Kita coba cek to show VLAN brief. Di sini sudah ada VLAN 2, 3, dan 4. Sekarang kita akan coba cek di switch 5 to show VLAN brief. Di sini belum ada, mungkin konfigurasinya tadi ada yang salah. Nah, di sini ternyata saya lupa belum terang. Nah, untuk terangnya itu FA0/4 dan FA0/5. Interface range FA0/4 sampai 5. Karena ini di multilayer, jadi kita ketik seperti ini terlebih dahulu. Switchboard trunk encapsulation.1Q baru switchboard mode trunk. Sekarang saya coba lihat di switch 5-nya. Nah, ini masih belum ada. Ini kita device time forward dulu saja. Kita cek lagi. To show VLAN brief. Nah, ini sudah ada. Kita coba cek di switch 6 to show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah ada. Terus sekarang saya akan masukkan interface-interface-nya yang terhubung ke switch 5 terlebih dahulu. Nah, untuk di PC ini 15FA 0/5 dan /3. Interface range FA0/3 sama FA0/5. Switchboard mode diakses, switchboard akses VLAN 2, spanning 3 port phase, exit. Terus kita cek juga yang di sini. FA0/4 dan ini FA0/6. Interface range FA0/4 sama FA0/6. Switchboard mode diakses, switchboard akses VLAN 3, spanning 3 port phase. Terus kita terang. Nah, untuk terangnya itu kita ada 2. Ke multilayer 1 dan switch 6. Nah, di sini FA0/1 dan 2. Interface range FA0/1 sampai 2. Switchboard mode terang, switchboard terang low VLAN 2 sampai 3. Terus kita konfigurasikan juga di switch 6. Kita cek dulu interface-nya. Di VLAN 2 0/3. Interface range FA0/3 sampai 4. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 2, spanning 3 port phase. Sekarang kita konfigurasi yang di VLAN 3. Ini exit terlebih dahulu. Interface range FA0/5 sampai 6. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 3, spanning 3 port phase.
exit, interface range FA0/7 sampai 8, switchboard mode access, switchboard access VLAN 4, spanning 3 port phase. Sekarang kita terang juga ke switch 5 dan multilayer 1 melalui FA0/1 dan 2, interface range FA0/1 sampai 2, switchboard mode terang, switchboard terang low VLAN 2 sampai 4. Sekarang kita konfigurasikan di multilayer satunya. Ini exit, kita masuk terlebih dahulu interface VLAN 2. Ini kita masukkan IP-nya. Untuk IP-nya IP address 192.168.2.1.255.255.255.0. Kita buat sampai VLAN 4. Interface VLAN 3. IP address 3.1. Exit VLAN 4. IP-nya 4.1. Sekarang kita juga disuruh untuk konfigurasi IP DHCP di multilayer 1. Ini DNS-nya itu bukan 1.2 tapi 1.3. IP DHCP pool VLAN 2 network 192.168.2.0 255.255.255.0. Default routernya 192.168.2.1, DNS-nya 192.168.1.3 bukan 1.2, lalu exit. Kita konfigurasikan juga untuk VLAN 3 dan 4. Nah, di sini saya sudah konfigurasi DHCP-nya dari VLAN 2 sampai 4. Sekarang saya akan kecualikan IP address-nya, berarti kita kecualikan IP yang default router. IP DHCP exclude 192.168.2.1, 3.1, 4.1. Sekarang kita coba cek untuk DHCP-nya. Sekarang kita coba ping juga. Di sini saya akan satu kali saja, biar lebih cepat. Misalnya dari sini ke sini. Nah, ini langsung successful. Mungkin kalian awal-awalkan file terlebih dahulu, terus kita lanjut ke part 7, yaitu configure rapid spanning tree protocol atau RSTP. Jadi di multilayer 1, switch 5 dan switch 6. Di multilayer 1, kita akan jadikan root bridge pada VLAN 2, switch 5 VLAN 3, switch 6 VLAN 4. Kita buka terlebih dahulu multilayer satunya. Di sini ketik
spanning tree, VLAN-nya 2, root, primary. Ini saya copy terlebih dahulu, terus enter. Sekarang kita coba cek terlebih dahulu, do show spanning tree. Nah, ini VLAN 2-nya sudah menjadi this bridge is the root. Terus di switch 5, ini kita exit terlebih dahulu, kita pas tekan. Ini kita ganti menjadi VLAN 3, lalu to show spanning tree. Nah, di sini sudah menjadi this bridge is the root. Terus sekarang di switch 6, ini exit terlebih dahulu, kita pas tekan. Ini VLAN-nya itu 4, do show spanning tree, VLAN 4. Nah, di sini sudah this bridge is the root. Kita lanjut ke part 8, yaitu configure addressing di server area. Berarti di sini kita konfigurasi IP address di router 2 dan router 3-nya. Terus kita akan konfigurasi manual untuk IP di sini. Kita buka terlebih dahulu router 2-nya. Kita cek dulu di sini kita terhubung ke FA0/1 dan kita nyalakan terlebih dahulu. Enable SID conft interface FA0/4/0, FA4/0, no shutdown. Exit kita buat untuk VLAN satunya. Ini kita ketik FA4/0.1, lalu IP address-nya 192.168.1.1.255.255.255.0. Ini kita konfigurasikan encapsulation.1q1 terlebih dahulu. Nah, baru IP-nya. Nah, baru kita konfigurasikan juga di router 3-nya. Enable SID conft. Nah, ini gig 0/2. Interface gig 0/2. No shutdown terlebih dahulu, kita nyalakan. Exit, kita ketik yang titik 1. Encapsulation.1q 1. IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Sekarang kita konfigurasikan di switch 7-nya. Enable SID conft. Ini portnya itu FA1/1. Interface FA range FA1/1, FA2/1, FA3/1. Switchport mode diakses, switchport akses VLAN 1. Nah, karena ini itu default, jadi kita tidak perlu membuat VLAN satunya. Terus spanning tree port face. Exit, kita akan terangkan juga ke router 3 dan router 2 FA4/1 dan ini kita interface range FA4/1, FA0/1, switchport mode terang, switchport terang allow VLAN 1. Sekarang kita konfigurasikan IP address secara manual.
desktop IP configuration. Kemudian di sini IP-nya 1.3. Ini saya copy terlebih dahulu. Subnet mask, lalu default gateway 1.1. Terus DNS server di sini pakai IP sendiri. Terus ke web server. Di sini IP-nya 1.4. Terus subnet mask default gateway-nya pakai 1.1. Terus DNS server pakai IP DNS server juga 1.3. Terus konfigurasi di mail server, desktop, IP configuration, di sini IP-nya 1.5. Subnet mask, terus default gateway 1.1, DNS-nya juga pakai 1.3. Sekarang kita coba pastikan semua server dapat saling melakukan ping ke router 2 dan 3. Tapi di sini saya akan ping di email server saja. Ping ini berarti pakai IP yang 1.1. Oh ya, di sini saya lupa di router 3 itu. Ini IP-nya bukan 1.1. Kalau 1.1 itu sudah dipakai oleh router 2. Nah, ini kita hapus saja terlebih dahulu IP-nya. Ini ketik no saja. Terus kita ketik ulang 2.1. Sekarang kita coba ping. Ini router 2 terlebih dahulu. Terus di router 3. Nah, ini unreachable. Nah, di sini saya akan konfigurasi ulang. Maaf, di sini saya salah konfigurasi ya. Tadi kan ini 2.1. Nah, ternyata itu IP-nya itu 1.2. Ini kita tambahkan no. Nah, ini 1.2. Ini yang no kita hapus. Ini 1.2. Sekarang kita coba cek di email server. Ping 192.168.1.2. Nah, ini sudah TTL, sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke part 9. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita pakai mode sticky, lalu violationnya shutdown, maksimum MAC address itu 1. Berarti ini bisa nampung cuma 1 MAC address, kita konfigurasi di switch 7. Tadi kan untuk interface-nya. Nah, yang ini 1/1, 2/1, dan 3/1. Terus ketik switchboard mau diakses terlebih dahulu. Switchboard port security. MAC address-nya pakai yang sticky. Lalu untuk violation-nya itu shutdown. Maaf, ini ada typo. Lalu untuk maksimumnya itu 1.
Sekarang kita lanjut ke point to point. Di sini kita akan konfigurasikan di router 1, 2, 3, 4, 5, dan multilayer 1. Untuk IP-nya di sini ada yang tertera di display. Kita mulai dari router 2 terlebih dahulu. Ini exit terlebih dahulu. Kita masuk ke interface yang menuju ke router 1. IP-nya itu 18 FA0/0. Interface FA0/0. IP address 10 10 10 18. Terus ketik 255.255.255.252 karena selesainya tadi 30. Ini saya copy terlebih dahulu saja. Enter, terus no shutdown. Exit. Terus yang menuju ke sini itu 10.21. Interface FA1/0. IP address-nya tadi .21. No shutdown. Terus di router satunya ke sini dulu, gig 0/0. 10.1. Enable SID conf-t. Interface gig 0/0. IP address-nya tadi 10.1. 255.255.255.252. No shutdown. Sekarang kita coba cek yang 0/1 10.17. (0.1). Lalu untuk IP address-nya tadi 10.17. No shutdown. Exit. Kita ada 3 yang ke router 1 sama yang multilayer 1, dia lewat gig 0/2, IP-nya 10.13. Interface gig 0/2, IP-nya tadi .13. No shutdown. Sekarang kita konfigurasikan di router 4. Ini ada dua jalur yang ke router 1 sama router 5. Ini yang gig 0/0 terlebih dahulu. IP-nya 10.5. Enable SID conf-t. Interface gig 0/0. IP-nya tadi .5. 255.255.252. Lalu no shutdown. Exit. Sekarang kita coba cek. Ini 10.2. Interface gig 0/2. IP-nya .2. No shutdown. Terus kita ke router 5. Nah, di router 5 ini kita ada dua jalur juga, yaitu yang ke gig 0/0 dan 0/1. Enable SID conf-t. Interface gig 0/0. IP-nya tadi 10.6. 255.255.255.252. No shutdown. Interface gig 0/1. Titiknya itu 9. No shutdown. Terus di multilayer 1, ini ada 3 yang ke router 5, 3 sama router 1. Kita konfigurasikan dulu yang ke sini, router 1. Enable SID conf-t. Interface FA0/3. Nah, di sini karena multilayer, kita ketik no switch port terlebih dahulu. Terus baru IP address-nya. Ini saya pastikan saja. Tadi .4 plus. Terus no shutdown.
Sekarang kita ketik juga yang ke FA0/1 yaitu 10.10 interface FA0/1 no switch port tadi 10.10 no shutdown. Terus kita cek juga router 3 lewat 0/2. Ini exit interface FA0/2 no switch port, tadi IP-nya 10.26. Lalu no shutdown. Terakhir ke router 3. Ini ada 2 jalur yang ke sini. Interface, ini exit terlebih dahulu. Interface gig 0/0 10.22 IP address 10.10.10.22 255.255.255.252 no shutdown. Exit terus interface gig 0/1 IP-nya 10.25 lalu no shutdown. Nah, ini sudah selesai semua. Terus sekarang kita disuruh ping, misalnya saya ping dari router 4 ke 1. Awal-awal emang gagal, kita coba lagi. Nah, ini successful. Sekarang saya juga misalnya ini dari multilayer ke router 3. Nah, ini awal-awal memang gagal, kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Sekarang kita konfigurasi ke part 11, yaitu konfigurasi OSPF. Nah, konfigurasi OSPF ini kita lakukan di semua router. Jadi, yang ini, kita masuk ke router satunya. Kita exit terlebih dahulu. Router OSPF, ini kita pakai 10. Networknya ini kita cek terlebih dahulu. Nah, ini kan OSPF ya, yang ini. Berarti networknya itu 10.10.10.0, wildcardnya 0003 untuk areanya. Kita pakai 0, ini seperti biasa, kita copy. Ini ada 2 ya, yang ke multilayer 1. Itu 10.13, 10.14, maka networknya 10.12. Ini kita ganti saja 10.12. Ini kita ganti menjadi 10.12. Tapi ini kita kurang tambahkan network. Lalu kita konfigurasi di multilayer 1. Ini kan di multilayer, jadi kita ketik IP routing terlebih dahulu. Baru tadi router
OSPF 10. Networknya kita pakai yang 10.12. Terus ini terhubung juga ke router 5. Ini kan 10.10, ini 10.9, maka networknya 10.8. Terus ke router 5. Ini juga ada 2 jalur. Kita konfigurasikan dulu yang ke multi layer 1, ini networknya. Router OSPF 10, lalu networknya tadi 10.8. Lalu ini 10.4. Kalian lihat di sini, kalau di sini itu kan ada VLAN 5 sampai 6. Kita masukkan juga networknya. Network 192.168.5.0. Untuk wildcardnya 00.255, untuk areanya itu 0. Kita konfigurasikan juga untuk VLAN 6. Nah, di sini itu kan kita disuruh konfigurasi pasif interface ke semua interface yang terhubung ke klien. Nah, kita konfigurasikan juga pasif interface-nya. Ini kita router 5 itu terhubung ke switch 3 melalui gig 0/2. Pasif strip interface gig 0/2. Ini VLAN 5 dulu. Terus VLAN 6 kita konfigurasikan juga di router 4. Router OSPF 10. Untuk networknya itu 10.0, lalu 10.4. Terus sekarang kita konfigurasi untuk VLAN-nya. Di sini ada VLAN 7, 8, 9. Network 192.168. 7.0, 000.255, areanya 0, 8, 9. Terus kita konfigurasi juga passive interface karena ini terhubung ke klien. Jadi ini gig 0/1, passive interface gig 0/1. Delapan, lalu 9. Kita coba cek di sini, do show IP OSPF neighbor. Di sini ada 10.17 dan 6.1. Terus sekarang kita coba cek juga, do show IP root. Nah, ini untuk yang O itu kan artinya OSPF. Nah, di sini sudah ada yang networknya 10.8 sama 12 sama VLAN 5, 6, dan 7. Terus sekarang kita coba ping, misalnya dari
PC 1 ke PC 18. Nah, ini langsung successful ya. Ini kita delete terlebih dahulu. Lalu kita akan konfigurasi untuk IGRP. Kalau di sini kan kita OSPF, kalau di sini itu kita IGRP, berarti multi layer 1 kita buka terlebih dahulu router satunya. Di sini untuk IGRP-nya kita itu pakai 1, terus kita akan disable kan auto summary. Ini yang terlebih dahulu router IGRP 1, terus networknya 10.10.16. Kita tuliskan wildcard-nya. Kita kopikan. Maaf, ini nggak ada areanya ya. Lalu kita ketikkan no auto strip summary. Terus kita konfigurasi di multi layer 1, ini 10.26. Router IGRP 1, networknya tadi 10.24. Terus kita konfigurasikan juga untuk VLAN-nya. Di sini ada VLAN 2 sampai 4. Network 192.168, 2.0.0.0, 2.255. Terus ini untuk VLAN 3 terakhir, VLAN 4. Lalu no auto summary. Ini kita juga akan konfigurasi pasif interface. Ini VLAN 2. Maaf, di sini saya salah konfigurasi, harusnya ini di multi layer 1. Ini kita ketikkan saja depannya. Lalu kita ke multi layer 1. Nah, ini tadi saya sudah ketikkan router IGRP 1, lalu untuk networknya itu 10.24, lalu untuk wildcard-nya itu 0003. Terus kita konfigurasikan juga VLAN-nya. Di sini ada VLAN 2 sampai 4, network 192.168, 2.0.0.0.255. Lalu untuk VLAN 3, untuk VLAN 4, terus kita ketikkan no auto summary. Ini kita juga akan konfigurasikan pasif interface VLAN 2. Ini ada tipe VLAN 3, VLAN 4.
Kita konfigurasikan juga di router 2, enable SID conft. Ini kita ketik router OSPF 1, terus ketik networknya tadi 10.16. Maaf, ini bukan OSPF tapi EIGRP, saya lupa. EIGRP 1, terus networknya, terus yang ke ini 20, ini networknya 20. Terus kita konfigurasikan juga untuk VLAN 1, 192.168, 1.0, 000.255. Terus kita ketik no auto summary. Kita ke router 3, enable SID conft. Ini router EIGRP 1, networknya yang 10.20 terlebih dahulu yang tadi. Terus di sini 10.24, terus kita ketik juga yang VLAN 192.168, 1.0, 000.255, no auto summary. Sekarang kita coba kirim paket. Di sini saya akan coba ping dari web server. Maaf, ini ke mail server ke PC 8. Nah, ini sudah sukses. Sekarang saya akan coba lagi, misalnya dari PC mail server ke PC 10. Nah, ini juga sudah successful. Mungkin awal-awal kalian akan file. Selanjutnya kita ke part 13, yaitu configure mutual redistribution. Ini kan yang OSPF dan ini yang EIGRP. Kita akan ke configure mutual redistribution. Nah, kita akan meredistribute di router 1 dan switch 1. Ini maksudnya multi layer 1 ya. Mungkin ini salah ketik. Kita masuk ke router satunya terlebih dahulu. Kita akan konfigurasi di router 1 dan multi layer 1 karena router dan multi layer ini terhubung ke OSPF dan EIGRP, jadi kita konfigurasi di sini. Exit router EIGRP 1, redistribute OSPF 10, metrik 1-nya sampai 5. Terus exit router OSPF 1, redistribute EIGRP. Maaf, ini OSPF-nya 10 ya. Lalu redistribute EIGRP 1, metrik strip tipe 1, subnet. Terus di multi layer satunya juga. Exit router EIGRP 1, redistribute OSPF 10, metrik 1-nya sampai 5. Router
OSPF 10, lalu redistribute EIGRP1, metric, type 1, subnet. Sekarang kita ping yang berbeda wilayah, misalnya di sini ping dari VLAN 9 ke VLAN 1. Nah, ini awal-awal itu file, lalu kita coba lagi VLAN 9 ke VLAN 1. Nah, ini sudah successful. Kita delete terlebih dahulu. Sekarang kita akan konfigurasi untuk part 14, yaitu konfigur NTP server. Kita buka dulu untuk NTP servernya. Nah, ini berarti DNS dan NTP server, terus ke bagian service, ke NTP. Ini kita pastikan on. Terus ini enable. Kayaknya di sini kita disuruh pakai key 1. Lalu untuk passwordnya itu 123. Terus kita akan konfigur NTP client di semua router dan multi-layer switch. Kita mulai dari router 2-nya terlebih dahulu. Exit, kita ketik NTP. Server 192.168.1.3. Nah, ini jadi IP dari DNS dan NTP server. Terus NTP authenticate. Lalu NTP authentication. Key-nya 1, MD5, 123, maksudnya adalah passwordnya. Terus kita konfigurasikan di router 3.
Nah, sekarang saya sudah konfigurasi semuanya. Terus untuk mengeceknya di sini saya cek di router 2 saja. Ketik do show MTP status. Nah, di sini kan tulisannya itu synchronize, jadi sudah berhasil. Mungkin kalau kalian tulisannya unsynchronized, itu memang membutuhkan waktu yang lama, jadi tulisannya memang akan unsynchronized. Terus sekarang saya akan lanjut ke part 15, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Untuk DNS-nya kita buka terlebih dahulu. Ke service, lalu DNS, kita on-kan terlebih dahulu. Untuk namanya kita di sini pakai akademi sekolahan.com. Untuk IP address-nya itu 192.168.1.4. Untuk tipenya itu A-record. Kita add, lalu untuk yang tipe CNAME, untuk namanya itu www.academy.sekolahan.id. .com, maaf. Untuk hostname-nya itu academy.sekolahan.com. Lalu add, kita buat lagi untuk yang record, ini untuk yang mail academy.sekolahan.com. Untuk IP address-nya 1.5. Lalu klik add. Terus kita konfigurasi juga yang web server. Seperti biasa kita ke service HTTP, ke index.html. Di sini paket tracernya kita ganti menjadi Academy Sekolahan ID. Nah, seperti biasa ini saya akan copy terlebih dahulu. Terus ini kita save. Yes. Sekarang kita coba cek. Untuk cek, kita misalnya di sini isi satu saja. Ke command prompt kita ping academy.sekolahan.com. Maaf, di sini ada typo. Yang ini tidak usah dikasih titik. Lalu kita ke visi 1. Ini tidak usah dikasih titik. Ini juga tidak usah dikasih titik. Ini juga. Lalu kita coba lagi di visi 1.
Nah, di sini sudah TTL. Kita coba cek web browsernya juga. Ini memang lama ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita ketik www.akademisekolahan.com. Go. Maaf, ini ternyata kita masih ada kesalahan. Lalu kita ke PC satu lagi dan ke web browser. Lalu kita ketikkan www.akademisekolahan.com. Nah, di sini juga sudah bisa. Sekarang kita lanjut ke part 16, yaitu konfigurasi email server. Di sini kita akan buat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Ini untuk sandinya sama, kita buka dulu saja mail servernya. Terus ke service, ke email. Ini on. Untuk domain name, kita pakai akademisekolahan.com. Ini kita set terlebih dahulu. Lalu untuk user, ini kita user 1, passwordnya 123. Lalu klik tanda plus. Di sini, untuk domain name-nya kan sudah kita setting. Jadi kita tidak usah tulis ulang. Untuk usernya, kita tambah user 2, passwordnya juga sama, 123. Lalu klik plus. Ini kita akan coba di PC 18 dan 19. Yang ini. Terus kita disuruh setup email client di user 1. Ini user 1, PC 19-nya itu user 2. Nah, kita ping dulu. Kita ping yang email server 192.168.1.5. Nah, ini sudah TTL. Lalu kita akan masuk ke bagian email. Untuk username, namanya di sini user 1. Terus email address-nya user 1 akademi sekolahan.com. Terus incoming mail servernya mail akademi sekolahan.com. Login-nya juga sama. Untuk username, ini user 1. Passwordnya 123. Save. Kita lakukan di PC 19. Ini kan usernya 2. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu. Ini sudah ada IP-nya, terus kita ping. Ping 192.168.1.5. Ini juga sudah TTL. Sudah berhasil. Sekarang kita akan masuk ke email servernya. Username ini user 2. Untuk email address-nya itu user 2 akademisekolahan.com. Incoming mail-nya pakai mail.akademisekolahan.com. Untuk login-nya juga. Untuk username-nya itu user 2. Untuk passwordnya itu 123. Save. Lalu di sini saya akan coba kirim pesan, misalnya di sini ke Kompos.
waktunya user 1, subjeknya di user 1, akademisekolahan.com. Untuk subjeknya, misalnya ini kita tes. Di sini, misalnya saya kirim pesan, halo, kita send. Terus coba cek di PC 18, ke receive. Nah, ini sudah ada. Terus misalnya di sini saya akan balas. Klik reply. Misalnya di sini saya ketik hi, send. Kita coba lihat di PC 19, ke receive. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sudah ada hi. Jadi PC 19 dan 18 sudah berhasil untuk saling mengirim email. Terus kita lanjut ke part terakhir, yaitu configure access list. Di configure access list kita akan melakukan di router 2 dan router 3. Kita akan mencegah ping dari semua VLAN ke server. Jadi nanti semua VLAN ini nggak bisa ping ke VLAN 1. Kita buka dulu router 2-nya. IP access list extended block. Ini untuk namanya kita disuruh pakai block ping. Terus deny ICMP any, kita ketik networknya 192.168.1.0 lalu wildcard. Terus ketik permit IP any, terus exit. Ini yang mengarah ke switch itu 4/0. Interface FA 4/0 IP access group, namanya block ping out. Kita konfigurasi juga di router 3. Enable SID conft IP access list, namanya extended. Ini tambahin extended dulu, namanya block ping. Terus ketik deny ICMP any 192.168.1.0 wildcard-nya. Terus permit IP any. Terus exit. Kita coba lihat yang menuju ke switch 7 itu interface gig 0/2. Interface gig 0/2 IP access group, namanya itu block ping akan out. Untuk ceknya, misalnya tadi kan saya pakai PC 1 yang DNS sama web server. Nah, tadi kan bisa. Kita coba cek. Kita coba. Maaf teman-teman, di sini ini ada kesalahan. IP access group block ping out. Kita coba di router 3, ini sudah benar. Saat kita akan ping dari PC 1 ke DNS dan NTP server itu tidak bisa ya teman-teman, karena sudah diblokir. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.